Kampung Pulo. Hello everyone. Jadi kali ini kami akan membuat dokumentasi kunjungan kami ke Kampung Pulo bersama teman-teman lainnya dan juga guru pembimbing. So, first thing to do adalah kumpul di aula sekolah untuk absen dan juga sambutan pelepasan bersama kepala sekolah kami. Setelah itu kami akan siap-siap untuk naik bis bersama kelompok masing-masing. Yeay, waktunya makan supaya lebih bersemangat dan seru untuk berkegiatan. FYI, perjalanan kita dari Bandung ke Garut sekitar 2 jam, tetapi menggunakan akses tol agar lebih cepat. Sebelum kami ke Kampung Pulo, kami diturunkan terlebih dahulu di Desa Cangkuang untuk absen dan juga memastikan bahwa semua murid aman dan bisa melanjutkan kegiatan dan menyeberang pulau ke Kampung Pulo. Teman-teman, ini namanya rakit. Rakit ini adalah transportasi untuk kita menyeberang dari situ Cangkuang ke Kampung Pulo. And back and forth we sway like branches in a storm. Change the weather, still together when it ends. That may be all I need. Di sini kami akan melewati terlebih dahulu tempat-tempat orang berjualan makanan, berjualan aksesoris dan juga souvenir. Setelah itu baru deh sampai di Kampung Pulo. Di sini juga kalian bisa melihat beberapa jenis rumah yang ada di Kampung Pulo. Di sana punya keunikan masing-masing di setiap rumah. Setelah melewati rumah, kami akan naik ke atas untuk menerima materi dari Pak Zaki. Lalu Pak Zaki menyampaikan materi yang akan disampaikan. Di dalam museum terdapat berbagai doa-doa yang dipajang, lalu ada proses pemugaran Candi Cangkuang, ada kitab, ada lukisan Mbah Dalem Arif Muhammad, lalu juga ada naskah tauhid, ada khutbah Idul Fitri, dan proses penelitian dan penggalian Candi Cangkuang. Setelah mendengarkan Pak Zaki menjelaskan tentang sejarah dan kehidupan di Kampung Pulo, kami akan dibimbing untuk observasi tanaman obat bersama Pak Umar. Nah, Pak Umar ini bakal ngejelasin beberapa tanaman obat yang ada di halaman rumahnya. Kami juga menanyakan beberapa pedoman wawancara dan pertanyaan lainnya. Namanya daun santigi buat obat panas dalam. Ini namanya ki urat buat obat asam urat. Ini caranya diremes ya. Kalau ini caranya direbus. Nah, ini pucuk jambu batu ya, jambu kelutuk buat sakit perut ya. Nah, ini daun pucuk duren buat panas dalam juga, buat keluarin darah ya. Nah, ini tadi udah dibilang sama Pak Zaki daun hanelem ya. Nah, ini buat keluar darah juga ya, panas dalam. Ini nama pohon ini patah tulang. Jadi ini buat yang kesleo ya. Nah, ini namanya tanaman ini tuh emang
ada tanaman obat dipindahin ke sini ditanam di budidaya. Jadi ini, jadi tanaman yang ada di sini, jadi tanaman, jadi cerita yang dirasakan sama orang tua dulu. Jadi di sini turun temurun ya. Jadi jangankan sejarah yang ada di sini turun temurun ya. Jadi masalah obat juga turun temurun yang dipakai sama orang tua dulu. Sama kami yang tinggal di sini masih tetap dipakai dan masih tetap dipertahankan. Jadi tahu bahwa ini untuk obat apa, ini untuk obat apa, jadi tahu. Jadi sama orang tua itu dikasih tahu bahwa ini khasiatnya untuk apa, khasiatnya untuk apa. Makanya sampai sekarang obat-obat ini masih tetap dipakai sama orang Kampung Pulau. Ada yang perlu diperhatikan dalam perencanaan budidaya tanaman obat tradisional ini? Jadi kita itu harus saling menjaga aja. Kalau itu buat obat, kita itu harus dijaga, jangan sampai dipunah. Itu tanaman obat yang sering digunain sama masyarakat Kampung Pulau apa? Pucuk jambu, pucuk jambu, daun handelem, ki urat dengan ini ya. Ini yang sering dipakai sama orang adat Kampung Pulau. Kenapa? Karena asam urat kan banyak yang ini sakit asam urat ya di sini. Nah ini pucuk ini untuk panas dalam. Nah ini juga untuk panas dalam. Tapi ini jarang-jarang dipakai ya. Ini jarang yang sering dipakai ini daun handelem. Soalnya untuk proses daun handelem lebih enteng, lebih cepat. Jadi air mendidih, jadi ini misalkan diambil 3 lembar ya, 3 lembar atau 7 lembar. Kenapa ambil ganjil? Jadi gini deh, jadi kenapa ambil ganjil? Karena Allah itu cuma satu, ya hanya itu ya. Jadi kalau di sini kebiasaan orang adat Kampung Pulau untuk memakai obat tradisional ini tidak sembarangan untuk memetik, tidak sembarangan untuk menyambut ya. Jadi dibilang sama orang tua, mipit kudu amit, ngalah kudu bebeja ya. Jadi segala sesuatu kita itu cuma bisa menanamnya aja, tapi yang menumbuhkan tanaman ini siapa? Makanya kita itu harus meminta kepada Allah biar tanaman ini dipakai obat, segala sesuatu bisa menyembuhkan penyakit hati ya. Nah itu. Setelah itu, tidak lupa kami juga foto bersama sama Pak Umar. Setelah semua kegiatan observasi selesai, kami semua termasuk panitia dan pembimbing akan melakukan istoma, istirahat, sholat, dan makan di rumah makan terlebih dahulu sebelum kami semua melanjutkan kegiatan kembali. Kegiatan selanjutnya yaitu kunjungan ke pabrik dodol, piknik, dan pembelian oleh-oleh. Kami semua akan diabsen terlebih dahulu. Setelah sampai di pabrik dodol, kami membeli beberapa makanan yang akan dijadikan oleh-oleh sebelum kami kembali ke Bandung. Lalu kami juga mampir ke tempat oleh-oleh lainnya. Ketika semua selesai, kami akan bersiap-siap pulang dan menaiki bis. That is for today. Thank you for watching. Bye-bye.